Bab 104, Tambahan umur 500 tahun. Segera, pandangan semua orang tertuju pada Peng Hu. Lebih tepatnya, perhatian mereka tertuju pada pil super yang dipegangnya. Menguji pil pada dasarnya merupakan upaya yang berisiko. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa yakin dengan banyaknya bahan yang mungkin dimasukkan oleh seorang alkemis ke dalam pil selama pembuatannya. Ini bisa berakibat fatal. Tapi bagaimana dengan pil khusus ini? Itu adalah jenis pil berharga yang dapat memicu kesengsaraan pil. Pil kaliber seperti itu masih perlu pengujian? Bawa mereka, satu persatu, kelompok demi kelompok. Saya siap menguji semuanya. Semuanya, biarkan aku yang mencobanya. Kultivator manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Peng Hu dengan mata penuh kerinduan. Suara menelan air liur terdengar di mana-mana. Mereka mengeluarkan air liur. Bukan hanya air liur biasa, tapi keinginan yang kuat. Ini adalah pil paling luar biasa dan menantang surga yang pernah mereka lihat. Bagaimana mungkin mereka tidak mendambakannya? Namun meski mereka sangat menginginkannya, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani bertindak. Peng Hu sendiri adalah tokoh digdaya tahap puncak dewa. Meskipun dia menempuh jalur seorang alkemis, tingkat kultivasinya yang luar biasa tidak dapat disangkal. Selain itu, dia didukung oleh pavilion pil naga purba yang luas, dan gurunya tidak lain adalah alkemis terbaik di dunia. Berpikir untuk merebutnya? Bahkan penguasa kota bulu merah ada di sana, menelan ludahnya. Pakar setengah kaisar tidak punya pilihan selain menahan diri. Tapi seperti yang pernah dikatakan Lusun, meskipun Anda tidak bisa memakannya sendiri, ada kesenangan tersendiri saat melihat orang lain menikmatinya. Ratusan, mungkin ribuan penonton, hampir 2000 mata, semuanya menatap tajam ke arah Peng Hu, menunggunya menelan pil tersebut. Peng Hu menggendong harta karun yang menantang surga di tangannya yang gemetar. Dia sangat tersentuh. Senior Shin adalah penyelamatnya. Pertama, dia telah memberikan 3 resep pil. Kemudian, dia mengizinkan Peng Hu mengamati proses pemurnian pilnya. Dan sekarang, dia telah menganugerahkan kepadanya harta yang menantang surga ini. Jika Peng Hu belum memiliki seorang guru, kemungkinan besar dia sudah berlutut dan menawarkan teh kepada Shen Jun sekarang untuk meminta untuk menjadi muridnya. Mengatakan bahwa dia tidak tergoda oleh harta karun seperti itu adalah kebohongan besar. Tapi Peng Hu mengerti bahwa dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah pria yang sangat menghargai hubungan dan selalu bersemangat membalas kebaikan. Menerima formula pil dan pengingat sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Jika dia mengkonsumsi pil ini juga, dia akan berhutang budi kepada senior Shen yang tidak akan pernah bisa dia bayar seumur hidupnya. Jadi, betapapun dia menginginkannya, Peng Hu bisa menahan godaan. Senior Shen, mohon maafkan saya tidak bisa mematuhinya. Peng Hu mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pil ini terlalu berharga, aku tidak berani menerimanya. Makan saja jika aku menyuruhmu. Jika kamu tidak menginginkannya, biarkan orang lain yang memilikinya. Terdengar suara acuh tak acuh Shen Jun dari loteng. Mendengar kata-kata ini, semangat penonton terangkat. Lebih dari 2000 mata berbinar penuh semangat. Bahkan penguasa kota bulu merah merasakan kegembiraan yang menggugah. Reaksi mereka dapat dimengerti. Lagi pula, pil seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Kekhawatiran akan racun atau bahaya sepertinya menggelikan. Siapakah penguasa kota bulu merah? Pakar setengah kaisar, yang wujud aslinya adalah burung ilahi burung vermilion. Dengan indera yang jauh lebih tajam daripada manusia manapun karena sifat binatang iblisnya, dia bisa mengetahui apakah pil itu aman atau tidak hanya dengan pandangan sekilas atau satu hirupan. Melihat tatapan tamak di sekelilingnya, Peng Hu tahu dia tidak bisa ragu. Jika penundaan lebih lanjut, pil itu mungkin bukan lagi miliknya. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah pavilion, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan harta karun pil yang tak tertandingi itu ke dalam mulutnya. Itu langsung larut,
berubah menjadi aliran cairan obat yang sangat murni yang mengalir ke perutnya. Kemudian, gelombang hangat memancar dari intinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Peng Hu segera menutup matanya, duduk bersila, dan mulai menyerap khasiat pil tersebut. Banyak yang menghela nafas kecewa. Pepatah kue dari langit belum menimpa mereka sedang terjadi. Namun, meski kehilangan kesempatan untuk menguji pil tersebut, tidak ada yang berangkat. Mereka semua penasaran dengan efek luar biasa dari pil luar biasa yang telah memicu kesengsaraan pil ini. Apalagi dari dulu hingga sekarang mereka bahkan belum mengetahui namanya. Belum lagi efek spesifiknya. Mengalihkan perhatian ke Peng Hu. Saat dia duduk bersila dan mulai mengasimilasi potensi pil, kekuatan hidup hijau giok yang sangat padat menyelimuti seluruh tubuhnya. Secara bersamaan, kekuatan spiritual langit dan bumi mulai menyatu dengan cepat ke arahnya. Aura Peng Hu juga melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kira-kira 1/4 jam kemudian, ledakan. Disertai dengan ledakan yang teredam, aura baru yang dahsyat muncul dari Peng Hu. Selain penguasa kota bulu merah, seorang setengah kaisar, semua orang terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan aura ini. Saat mereka memahami sifat sebenarnya dari aura ini, wajah mereka dipenuhi rasa iri yang lebih dalam. Ini adalah aura setengah kaisar. Tepat di depan mata mereka, Peng Hu telah naik dari puncak panggung dewa ke setengah kaisar. Pil tersebut ternyata dirancang untuk membantu para pembudidaya menerobos kemacetan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Jika ini adalah pil pemecah penghalang, lalu mengapa ada kekuatan hidup yang begitu kuat? Bahkan penguasa kota bulu merah pun bingung dengan anomali ini. Dia harus menunggu sampai Peng Hu mengatur kinya dan menstabilkan wilayah barunya sebelum dia bisa bertanya secara langsung. 1/4 jam lagi berlalu. Ki Peng Hu mulai menarik kembali, dan dia perlahan membuka matanya, yang berkedip dengan kilatan tajam. Kemudian, wajahnya bersinar karena kegembiraan dan kepuasan. Selamat, Saudara Peng, atas kenaikanmu menjadi setengah kaisar. Kota bulu merah telah memperoleh satu lagi pejuang tangguh. Ah, Saudara Peng, tampaknya kemahiranmu dalam alkimia juga. Penguasa kota bulu merah memulai, namun tiba-tiba melebarkan matanya karena terkejut. Dia bermaksud merayakan kemajuan signifikan Peng Hu dalam budidaya. Namun yang membuatnya heran, dia menyadari bahwa Peng Hu tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasinya, tetapi bidang alkimianya juga telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Mungkinkah pil ini juga meningkatkan pemahaman seseorang tentang Dao? Terima kasih, Tuan Kota. Jawab Peng Hu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Kamu memiliki mata yang luar biasa, Tuan Kota. Mengenai kemampuan alkimiaku, anggap saja aku telah berhasil menembus level alkemis kelas 2. Hahaha. Namun, saat dia berbicara, senyuman Peng Hu sejenak goyah. Benar, basis budidayanya telah maju, dan keterampilan alkimianya telah mengalami terobosan. Namun, di tengah kegembiraannya, Peng Hu juga merasakan beban tanggung jawab yang besar. Dia sekarang berhutang budi yang sangat besar, begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana cara membayarnya kembali. Sementara itu, penguasa kota bulu merah berdiri di sana, wajahnya tampak sangat terkejut. Seorang alkemis kelas 2. Perbedaan antara kelas 3 dan kelas 2 mungkin tampak seperti hanya satu langkah, namun jurang di antara mereka sangatlah besar. Dan kalau dipikir-pikir, semua ini disebabkan oleh satu pil? Memang, itu adalah pil harta karun legendaris yang memanggil pil kesengsaraan. Di tengah kekaguman kolektif, dari loteng, suara yang hangat dan kaya itu terdengar sekali lagi. Bagaimana perasaanmu? Berapa umurmu yang bertambah? Apa? Semua orang terkejut. Masa hidup? Bagaimana dengan umur? Bukankah seharusnya pertanyaannya adalah seberapa besar peningkatan kultivasi seseorang? Atau mungkin sejauh mana kemajuan seseorang dalam memahami Dao Agung? Mengapa mengangkat umur? Mungkinkah?
Tetua terhormat di dalam pavilion sama sekali tidak membuat pil untuk menembus batas atau memperdalam pemahaman seseorang tentang dao besar. Menanggapi senior Shen, umurku bertambah 500 tahun. Jawab Peng Hu sambil membungkuk dalam, suaranya dipenuhi rasa hormat. Saat itu juga, sepertinya seluruh dunia terdiam. 500 tahun. 500 tahun penuh. Tambahan umur 500 tahun. Bab 105, aku tidak akan pergi. Masa hidup. Di dunia fantasi yang penuh dengan para kultivator, umur tetap menjadi topik penting yang tidak bisa diabaikan orang. Di sini, umur manusia biasa berkisar antara 100 hingga 150 tahun. Namun, dengan menerobos ke alam berlian dan menyelesaikan proses penyempurnaan tubuh, seseorang dapat memperpanjang umurnya hingga 200 tahun. Maju ke tahap kekuatan supernatural menambah 400 tahun lagi. Mencapai tahap mendalam surgawi meningkatkan umur sebanyak 700 tahun. Mencapai status setengah kaisar memberikan umur 5 hingga 6.000 tahun yang mengejutkan. Dan bagi pakar kaisar yang berdaulat, masa hidup melebihi 10.000 tahun yang mencengangkan. Ini adalah norma bagi manusia. Klan iblis, ras luar angkasa, memiliki rentang hidup yang menyaingi surga. Namun demikian, umur adalah harta yang sangat berharga. Tidak peduli berapa lama umurnya atau seberapa maju budidayanya, semuanya bermuara pada satu hal. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Siapa yang akan mengeluh karena hidup terlalu lama? Misalnya saja penguasa iblis si Jia saat ini. Kultivator yang tak tertandingi ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20.000 tahun yang lalu, dalam perang melawan iblis luar angkasa yang menyerang, si Jia menderita luka parah yang merusak esensinya, membuatnya sukar untuk bertahan hidup. Bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang sungguh suatu keajaiban. Tapi hari ini, luka si Jia sang penguasa itu, tidak hanya belum sembuh, tapi dia juga telah mencapai akhir masa hidupnya. Tidak ada yang tahu apakah besok akan ada berita kematian penguasa iblis. 4 kaisar iblis agung tidak akan mati-matian mencari pil pemanjang hidup jika situasinya tidak begitu mengerikan. Seluruh ras iblis berada dalam kegelisahan. Mengapa lagi negara bagian pusat bisa begitu terbentengi, menikmati kedamaian dan kemakmuran selama bertahun-tahun, dengan rakyatnya yang aman dan sehat? Kenapa lagi manusia menimbulkan masalah di mana-mana, tetapi tidak berani mengambil tindakan signifikan di negara bagian tengah? Itu karena penguasa iblis si Jia masih menarik napas, dan keseimbangan kekuatan antara kedua kekuatan tetap seimbang. Selama lebih dari 20.000 tahun, manusia dan iblis telah menjaga keseimbangan yang rapuh, masing-masing pihak saling mengawasi dan juga saling bertanggung jawab. Namun, jika penguasa iblis si Jia jatuh, keseimbangan ini pasti akan runtuh. Jika perang besar-besaran meletus, hasilnya mungkin tidak pasti, namun daratan pasti akan dipenuhi dengan mayat, dan penderitaan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan terjamin. Dalam iklim seperti itu, ketika tersiar kabar bahwa Peng Hu telah memperpanjang umurnya hingga 500 tahun, para iblis menjadi gila. Pil yang bisa memperpanjang hidup adalah harta yang mereka cari sejak lama. Bahkan penguasa kota bulu merah mendapati dirinya terengah-engah karena kegembiraan. Pandangannya tertuju pada puncak loteng, dari mana suara itu berasal. Dari 4 pil ajaib, 1 sudah dikonsumsi oleh Peng Hu, sementara 3 sisanya telah diambil kembali oleh tetua misterius itu. Tinggal 3 pil-pil yang berpotensi menyelamatkan nyawa yang tak terhitung banyaknya, baik manusia maupun iblis. Peng Hu! Seru penguasa kota bulu merah, suaranya terdengar mendesak. Aku hanya punya 1 pertanyaan untukmu. Bisakah penguasa iblis si Jia menggunakan pil ini? Suaranya syarat dengan harapan. Dia telah mengajukan pertanyaan ini kepada lebih dari 100 orang, namun dia tidak pernah menerima jawaban yang tegas. Namun Peng Hu berbeda. Dia secara pribadi telah bertemu dengan penguasa iblis si Jia bersama Yao Yuanlong, membuatnya secara unik memenuhi syarat untuk mengomentari masalah ini.
Namun bahkan Peng Hu ragu untuk memberikan jawaban pasti atas pertanyaan penguasa kota bulu merah. Mengingat gawatnya situasi, saya tidak berani berspekulasi. Jawab Peng Hu. Saya menyarankan Anda, Tuan Kota, untuk berkonsultasi langsung dengan senior yang membuat pil harta karun di lantai atas. Penguasa kota bulu merah mengangguk setuju. Setelah memastikan anak buahnya mengamankan loteng, keduanya naik berdampingan. Saat para penjaga penguasa kota menunjukkan kehidmatan mereka, kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan tontonan itu mulai bubar. Pil kesengsaraan telah selesai, dan pil berharga telah terlihat. Jelas bahwa masalah serius sudah dekat, dan tidak ada lagi alasan bagi penonton untuk berlama-lama. Mereka segera keluar, menyadari bahwa ketiga angka di atas tidak bisa dianggap enteng. Shen Jun, terletak di lantai paling atas, duduk merenung dengan mata terpejam di kursi berlengan. Dia dengan cermat meninjau seluruh proses pemurnian pil, mencari kesalahan apapun yang mungkin dia lakukan. Menambahkan 500 tahun pada umur seseorang sudah sesuai harapannya. Lagi pula, pil permajaan matahari giok hitam hanyalah pil tingkat ketiga. Mencapai hasil ini adalah puncak dari formula khusus ini. Tidak ada masalah dengan kemanjuran pil tersebut. Namun, tingkat keberhasilannya berbeda lagi sangat rendah. Dari 9 pil, hanya 4 yang menunjukkan kualitas luar biasa. 5 sisanya hanyalah pil transendensi. Tingkat keberhasilannya bahkan tidak mencapai 50%. Di suatu tempat, pasti ada kekurangannya. Jika Peng Hu menyadari kekhawatiran Shen Jun saat ini, kemungkinan besar dia akan mati karena malu. Pil permajaan matahari giok hitam, dengan tingkat kesulitannya yang tinggi, dapat dimurnikan oleh Peng Hu 20 kali tanpa menghasilkan satu pil pun dengan kualitas yang dapat diterima. Namun Shen Jun telah menghasilkan 9 buah sekaligus, bahkan memicu kesengsaraan pil, dan masih belum puas. Perbandingan seperti itu sungguh menjengkelkan. Peng Hu dan penguasa kota bulu merah turun dengan lembut. Setelah menyaksikan efek ajaib dari pil kesengsaraan dan pil yang luar biasa, rasa hormat mereka terhadap Shen Jun mencapai tingkat yang baru. Mengamati Shen Jun dalam meditasi mendalam, mereka memilih untuk tidak menyela. Mereka diam-diam mengekang ki dan rasa ilahi mereka, berdiri diam di satu sisi. Penguasa kota bulu merah secara bersamaan merasa cemas dan heran. Cemas karena pria di depannya bisa jadi adalah penyelamat seluruh klan iblis. Terkejut karena Shen Jun ternyata masih sangat muda. Dan tingkat budidayanya hanya petapa hebat tingkat pertama? Mungkinkah itu akurat? Orang akan mengira bahwa membuat pil yang mampu memicu kesengsaraan pil akan membutuhkan keterampilan setidaknya seorang alkemis kelas 1. Dia berasumsi Shen Jun adalah setengah kaisar, jika bukan ahli kaisar yang berdaulat. Tapi, sejak kapan petapa besar tingkat pertama bisa memenuhi syarat sebagai alkemis kelas 1? Untuk sesaat, penguasa kota bulu merah bahkan bertanya-tanya apakah Peng Hu telah membawanya ke orang yang salah. Namun melihat rasa hormat yang tulus dari Peng Hu dengan cepat menghilangkan keraguan yang masih ada. Peng Hu telah mencapai pangkat alkemis kelas 2 dan memiliki kekuatan ahli setengah kaisar, sama seperti dirinya. Dia bisa dengan mudah melihat tingkat kultivasi pemuda di hadapannya. Kesadaran ini menghasilkan kesimpulan yang menarik. Pemuda itu tidak diragukan lagi adalah seorang alkemis tingkat pertama. Penguasa kota bulu merah langsung bersemangat. Tidak peduli siapa pemuda itu. Mengapa dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat pil dengan kualitas luar biasa yang dapat memperpanjang umur seseorang? Mungkinkah dia ada di sini untuk raja penguasa iblis? Dalam sekejap, penguasa kota bulu merah dibanjiri dengan banyak pemikiran. Sementara itu, dalam beberapa menit itu, Shen Jun telah menunjukkan alasan mengapa tingkat keberhasilannya dalam pembuatan pil kurang optimal. Kemungkinan besar karena pembentukan pil secara bersamaan dan mengalami kesengsaraan guntur yang berulang-ulang, yang menimbulkan beberapa ketidaksempurnaan. Dengan persiapan yang lebih baik di lain waktu, permasalahan seperti ini seharusnya dapat dihindari. Senior Shen, pria ini adalah penguasa kota bulu merah,
yang datang khusus untuk menemui Anda. Peng Hu memperkenalkan. Langsung saja ke intinya, kata Shen Jun, lebih memilih langsung saja. Binatang iblis dikenal karena keterus-terangannya, dan melihat Shen Jun tidak berbasa-basi, penguasa kota bulu merah juga langsung pada intinya. Senior Shen, umur penguasa iblis Shijia dari klan iblis kita sudah mendekati akhir, dan kita sangat membutuhkan pil pemanjang hidup yang unggul. Bolehkah aku bertanya, apakah pil berharga yang baru saja kamu buat akan efektif untuk iblis Shijia berdaulat? Penguasa kota bulu merah sangat hormat, satu-satunya kekhawatirannya adalah keselamatan penguasa iblis Shijia. Membungkuk dan memanggil Shen Jun sebagai senior adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Dia rela bersujud dan bahkan menyebut Shen Jun sebagai leluhur jika itu berarti menyelamatkan penguasa iblis. Ya. Shen Jun membenarkan tanpa ragu sedikit pun. Tetapi efeknya mungkin tidak terlalu terasa. Diperkirakan akan memperpanjang umur hingga 100 tahun. Mata Tuan Kota Bulu Merah dipenuhi harapan. Pil itu benar-benar efektif. Senior Shen, apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Dia bertanya, nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Apa keuntunganku dengan menipumu? Shen Jun merespons dengan dingin. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ada waktu sekarang, senior? Aku ingin mengantarmu ke jantung klan iblis kami untuk bertemu dengan penguasa iblis. Pinta penguasa kota bulu merah, nada mendesak terlihat jelas dalam suaranya. Aku tidak akan pergi. Shen Jun menyatakan, ekspresinya tidak berubah saat dia dengan tegas menolak. Penguasa kota bulu merah benar-benar terperangah dengan tanggapannya. Wajah Peng Hu juga menunjukkan kebingungan. Senior, kenapa kamu melakukan ini? Bab 106, Guntur Pemanggang Burung. Tidak pergi. Penguasa kota bulu merah terkejut selama beberapa waktu sebelum dia dapat menenangkan pikirannya. Dia tidak pernah menduga Shen Jun akan menolak undangannya. Pada awalnya, penguasa kota berasumsi bahwa Shen Jun tidak terbiasa dengan keadaan ras iblis, karena dia baru mengenal daerah tersebut. Dia pun menjelaskan keadaan penguasa iblis Shijia saat ini dan hadiah besar yang ditawarkan oleh 4 kaisar iblis agung. Namun yang mengejutkannya, setelah berbicara panjang lebar, penguasa kota mendapati Shen Jun sama sekali tidak tergerak. Bahkan Peng Hu, yang berdiri di sampingnya, ingin menjadi perantara atas nama penguasa kota, mendesak Shen Jun untuk mempertimbangkannya kembali. Namun sebelum Peng Hu bisa mengucapkan sepatah kata pun, tatapan tajam Shen Jun membungkamnya. Penguasa kota hampir panik karena khawatir. Matanya kemudian tertuju pada cincin penyimpanan di jari Shen Jun. Di dalamnya terdapat pil peningkat umur panjang tingkat atas harapan masa depan ras iblis untuk 500 tahun ke depan. Pikiran untuk mengambil mereka dengan paksa merayap ke dalam pikiran penguasa kota. Meskipun Peng Hu juga memiliki budidaya setengah kaisar, dia hanyalah seorang alkemis dan manusia yang lemah dalam hal itu. Senior Shen, di sisi lain, hanya berada di alam petapa agung tingkat pertama. Penguasa kota yakin akan kemampuannya untuk menang dalam konflik apapun. Jika ada dorongan, dia harus mengambil risiko menyinggung seniornya dan meminta maaf setelahnya. Moralitas dan etika di satu sisi, masa depan ras iblis di sisi lain, penguasa kota terkoyak, mempertimbangkan konsekuensi dari langkah selanjutnya. Pada saat itu, Shen Jun, yang duduk dengan nyaman di kursi pembimbing agung, berbicara dengan tenang. Sekarang bagaimana? Mengancam karena suap tidak berhasil? Dia bertanya. Suaranya dipenuhi tawa yang jelas. Sulit dipercaya bahwa seseorang yang berada di level awal petapa agung bisa menghadapi setengah kaisar yang bermusuhan dengan sikap acuh tak acuh seperti itu. Izinkan saya menawarkan 2 pilihan. Lanjut Shen Jun. Yang pertama, jika kamu bisa meminum pil itu dariku, maka itu milikmu. Yang kedua, beritahu Sun Wufan untuk datang sendiri ke sini dan membawaku ke penguasa iblis Shijia. Meskipun seharusnya ada 2 jalur,
pada kenyataannya, hanya satu yang bisa dijalankan. Bahkan jika setengah kaisar memiliki 8 lengan tambahan, mereka tidak akan memiliki peluang melawan cengkeraman Shen Jun. Kenapa dia bersikeras agar Sun Wufan datang? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master, dan dia selalu mencari muridnya, dan itu sangat tidak pantas. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk menikmati perlakuan istimewa. Dia tidak akan melewatkannya. Tentu saja, kali ini dia ingin muridnya yang datang kepadanya. Peng Hu dan penguasa kota Bulu Merah terkejut. Mereka bertukar pandang, keduanya bingung dengan niat senior Shen. Bagi Shen Jun, kedua jalur ini sangat masuk akal. Tapi bagi mereka, itu terdengar seperti omong kosong belaka. Jalur pertama. Anda mungkin senior kami dalam seni alkimia, tingkat yang tidak dapat kami capai. Tapi kamu hanya berada di alam petapa agung tingkat pertama, menjadi begitu berani di hadapan setengah kaisar, bukankah itu sedikit lancang? Dan jalur kedua bahkan lebih menggelikan. Penguasa kota Bulu Merah hanyalah setengah kaisar. Sun Wusan adalah kaisar iblis sejati dari ras monster. Terlebih lagi, dia adalah oknum yang paling pemarah di antara 4 kaisar iblis agung. Untuk memintanya datang secara pribadi dan menghadapmu? Tidakkah kamu takut Sun Wusan akan menamparmu langsung ke Raja Neraka? Dalam situasi seperti ini, pilihannya sudah jelas. Penguasa kota Bulu Merah menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, Senior Shen, saya harus meminta maaf sebelumnya atas tindakan saya. Tidak perlu menahan diri. Shen Jun tetap dengan santai bersandar di kursi berlengannya, gambaran yang santai. Penguasa kota Bulu Merah tidak mengerti mengapa Shen Jun mengajukan tuntutan aneh seperti itu. Namun sejak Shen Jun berbicara, dia telah menguatkan tekadnya. Jika senior Shen berusaha menyalahkan setelahnya, saya, dari kota Bulu Merah, siap membayar dengan nyawa saya. Peng Hu, yang merasakan perubahan dramatis dalam kehadiran penguasa kota, berseru dengan ketakutan. Tuan kota, jangan! Tapi sebelum kata-katanya bisa keluar sepenuhnya, kekuatan spiritual penguasa kota Bulu Merah meledak. Target awalnya bukanlah Shen Jun. Itu adalah Peng Hu. Seluruh kekuatan setengah kaisar telah dilepaskan, namun jika menyangkut kekuatan tempur, bahkan 2 atau 3 Peng Hu pun tidak dapat menandingi penguasa kota Bulu Merah. Dan ini adalah serangan mendadak. Ledakan. Dengan tabrakan yang menggelegar, Peng Hu terlempar hampir 1000 meter oleh satu pukulan dari lengan penguasa kota Bulu Merah, hampir terlempar dari batas kota. Meski tidak terluka, dia tidak bisa meninggalkan Shen Jun begitu saja untuk menghadapi penguasa kota Bulu Merah sendirian. Senior Shen, larilah! Teriakan Peng Hu bergema di udara. Namun Shen Jun sepertinya tidak menyadari kekacauan itu. Dia masih bersandar di kursinya dengan mata tertutup. Penguasa kota Bulu Merah mendekat dengan ekspresi dingin, selangkah demi selangkah. Senior Shen, demi kebaikan kita, saya harus meminta maaf atas pelanggaran ini. Setelah kita menyelamatkan penguasa iblis Shijia, kamu bisa menghukum atau membunuhku sesuai keinginanmu, Senior Shen. Penguasa kota Bulu Merah membungkuk dalam-dalam dan mengulurkan tangannya ke arah cincin penyimpanan Shen Jun. Detik berikutnya, bang! Ledakan yang lebih menggelegar terjadi. Busur listrik berwarna biru keunguan berkedip-kedip di antara debu yang mengepul, berderak dengan energi yang luar biasa. Senior Shen! Teriakan marah Peng Hu akhirnya menghentikan penurunannya, dan dia melaju menuju loteng dengan kecepatan tinggi. Namun saat perbuatan itu telah dilakukan, Peng Hu bahkan mendengar teriakan. Matanya berkobar karena marah. Bulu Merah! Beraninya kamu menyentuh Senior Shen? Ini belum berakhir di antara kita. Dia meraung, melesat ke dalam debu yang berputar-putar di atas loteng seperti anak panah. Ketika dia membersihkan debu dengan kekuatan spiritualnya, pemandangan di hadapannya mulai terbentuk. Mendesis.
Peng Hu tanpa sadar tersentak. Apa yang terjadi? Kursi berlengan itu ada di sana, begitu pula Shen Jun, tampak tidak terganggu. Tapi penguasa kota bulu merah kini tergeletak di bawah, mata terpejam, tak sadarkan diri. Kalau dipikir-pikir lagi, teriakan itu sepertinya bukan milik senior Shen. Peng Hu tadinya panik, pikirannya kacau, tapi sekarang dia mulai memahami situasinya. Penguasa kota bulu merah, dalam wujud aslinya, seekor burung merah terang, biasanya menggunakan kekuatan suci berbasis api. Lalu bagaimana mungkin ada petir? Ledakan besar tadi jelas bukan ulahnya. Kamu! Sementara Peng Hu masih mencoba memahami situasinya, penguasa kota bulu merah tersadar, terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri. Pakaiannya yang tadinya rumit kini compang-camping, wajahnya berlumuran jelaga, matanya membelalak ketakutan. Meskipun dia terkena sambaran petir biru dan ungu, penguasa kota bulu merah hanya menderita luka ringan, berkat ketangguhan garis keturunan iblisnya. Yang benar-benar membuatnya takjub adalah kekuatan Shen Jun. Senior Shen, yang jelas-jelas berada di tingkat pertama budidaya petapa agung atau orang suci agung, bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang begitu hebat? Kilatan petir itu setara dengan serangan dari setengah kaisar. Kamu sudah diperingatkan untuk tidak menahan diri. Sepertinya itu sangat merugikanmu, bukan? Shen Jun tetap duduk, matanya masih terpejam. Petir biru dan ungu adalah ulahnya, tepatnya petir 9 surga. Namun setelah menyerap seluruh aliran spiritual tanah suci salju, 49 petir surgawi miliknya telah berevolusi menjadi 69 petir surgawi. Dengan evolusi ini, tidak hanya potensinya meningkat secara signifikan, namun frekuensi penggunaannya juga meningkat dari 36 menjadi 54 kali sehari. Menangani penguasa kota bulu merah masih dalam batas kemampuannya. Setelah penguasa kota bulu merah bangkit, dia membungkuk dalam-dalam pada Shen Jun. Senior Shen, aku mengakui kesalahanku. Ada apa? Tidak siap untuk ronde berikutnya? Shen Jun akhirnya membuka matanya. Sebagai binatang iblis, apakah kamu tidak akan mencoba lagi dalam wujud aslimu? Senyuman masam terlihat di wajah Tuan Kota Bulu Merah. Berubah menjadi wujud aslinya? Tentu saja, kekuatan seorang penggarap iblis akan melonjak setelah transformasi seperti itu. Namun bagi penguasa Kota Bulu Merah untuk menghadapi seorang kultivator orang suci agung dalam wujud aslinya, dia mungkin juga membuang harga dirinya. Bahkan dengan pencapaian yang signifikan bagi ras iblis, tidak ada yang akan menghormatinya. Jika kamu tidak mau bertransformasi, maka kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kata Shen Jun dengan santai, mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan halus. Peng Hu langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Penguasa Kota Bulu Merah, yang intuisinya sangat tajam, merasakan getaran menjalari dirinya saat merinding muncul di sekujur kulitnya. Tentu saja, dalam sekejap mata, lebih dari selusin petir biru ungu muncul entah dari mana. Kamu pikir kamu bisa menyerangku dan selesai hanya dengan satu sambaran petir? Pemikiran yang penuh angan-angan. Bum bum bum. Petir itu menghantam dengan suara gemuruh yang dahsyat. Di tengah suara desis listrik, terdengar jeritan kesakitan dari seekor burung berbulu merah yang bergema di udara. Bab 107, aku akan pergi mencari Sun Wufan. Serangkaian sambaran petir menyambar secara berurutan, membuat lantai atas pavilion Pil Naga Purba menjadi puing-puing. Untungnya, tempat itu hanyalah tempat observasi tanpa material surgawi dan harta karun duniawi yang langka, jadi meskipun terjadi kehancuran, kerugian sebenarnya sangat kecil. Dengan arsitek yang terampil, struktur tersebut dapat dipulihkan dalam beberapa hari. Namun, kondisi penguasa Kota Bulu Merah lebih memprihatinkan dibandingkan bangunan yang rusak. Jika sebelumnya dia tampak sedikit acak-acakan, sekarang dia adalah pemandangan yang menarik untuk dilihat. Rambutnya yang dulu berwarna merah tua berdiri tegak, hangus disambar petir, dan seluruh tubuhnya hangus hitam.
Dia tampak lebih buruk dari seorang pengemis, lebih miskin dari seorang pengungsi. Satu-satunya tanda warna ada di matanya, yang bersinar dengan rona kebencian dan setan. Suasana hatinya sedang buruk, bukan karena senior Shen telah memukulinya hingga sedemikian rupa, tetapi karena dia sangat sadar bahwa senior Shen telah menahan diri. Intensitas petir telah berkurang secara signifikan, dan sengaja menghindari titik-titik vitalnya. Dia mengaku ini sebagai tindakan belas kasihan dari senior Shen, namun kebaikan inilah yang menjadi sumber rasa frustrasinya. Sebagai seorang setengah kaisar yang bangga dan juga seorang kultivator iblis, sungguh memalukan jika seorang petapa agung dari ras manusia bisa melakukan ini padanya. Bagi seseorang dari ras iblis, yang sangat sombong, tidak ada yang lebih menjengkelkan dari hal ini. Gangguan yang disebabkan oleh Shen Jun menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Mereka bingung. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kesengsaraan pil sudah berakhir? Mengapa masih ada guntur? Di tengah kebingungan, seruan tajam bergema di seluruh kota Bulu Merah. Sesosok tubuh melayang ke langit, dengan cepat berubah menjadi seekor burung besar dengan lebar sayap 100 yard, tubuhnya diselimuti bulu merah. Sayapnya yang sangat besar membayangi daratan, menimbulkan hembusan angin panas di setiap hentakannya. Ini burung vermilion. Itu adalah wujud yang diambil oleh penguasa kota Bulu Merah. Seru seseorang. Apakah petir yang menakjubkan itu adalah bagian dari kekuatan suci penguasa kota? Yang lain merenung dengan keras. Apa yang kamu pikirkan? Penguasa kota adalah burung vermilion dengan kekuatan spiritual yang selaras dengan api. Dia tidak akan menggunakan kekuatan suci petir. Pasti tuan kota sedang berlatih dengan seseorang. Itu mungkin benar-benar melebihi manusia setengah kaisar. Berhentilah menyatakan hal yang sudah jelas. Pada level yang sama, tidak ada manusia yang memiliki peluang melawan binatang iblis. Di bawah loteng, kerumunan ramai mengobrol. Ketertarikan Shen Jun terguncang saat dia menyaksikan burung vermilion melayang di langit. Benar-benar makhluk ilahi. Bulunya, perawakannya, sungguh menakjubkan. Jika saya bisa menjadikannya tunggangan saya, itu akan sangat mengesankan. Batin Shen Jun. Peng Hu tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Shen Jun. Dia gelisah. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melindungi Shen Jun, tidak membiarkan dirinya kehilangan konsentrasi sesaat pun. Jika penguasa kota Bulu Merah benar-benar bermaksud untuk terlibat dalam pertempuran, dia tahu dia tidak akan punya peluang. Satu-satunya pilihannya adalah bertarung dengan semua yang dimilikinya dan kemudian menyuruh anak buahnya membawa pergi Shen Jun pada kesempatan pertama. Namun, kejadian berikutnya benar-benar mengejutkan Peng Hu. Burung vermilion menatap mereka dengan matanya yang besar dan berwarna merah menyala. Kemudian ia berkomunikasi secara telepati. Senior Shen, saya minta maaf atas pelanggaran di masa lalu. Namun, aku mohon padamu untuk menepati janjimu. Jika aku bisa membujuk murid Agung Sun untuk menghadapmu, tolong selamatkan penguasa iblis si Jia. Dengan anggukan hormat, vermilion bertiang agung kemudian melebarkan sayapnya dan, dengan gerakan yang kuat, menghilang dari pandangan. Bahkan Shen Jun hanya melihat sekilas siluetnya yang memudar. Menakjubkan. Kecepatan burung vermilion telah membangkitkan antusiasme Shen Jun lebih jauh lagi. Kecepatan seperti itu menyaingi kecepatan pesawatnya sendiri, bahkan mungkin melampauinya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Shen Jun sudah mempertimbangkan bagaimana cara mengklaim makhluk ini sebagai tunggangannya. Sementara itu, Peng Hu merasakan kekuatannya melemah. Dia telah melalui banyak hal hanya dalam satu hari. Dia pertama kali percaya bahwa dia telah menemukan keajaiban alkimia terkemuka di dunia. Hanya untuk menyadari bahwa dia benar-benar menemukan seorang Grand Master Alkemi yang setara dengan mentornya sendiri. Kemudian dia memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan pil dewa mitos tingkat tertinggi, sesuatu yang hanya pernah dia dengar dalam legenda. Dan terlebih lagi, dia melihat pakar setengah kaisar ditundukkan dan dihancurkan oleh petapa agung tingkat pertama.
Manakah dari peristiwa berikut yang bukan sesuatu yang akan dialami oleh orang biasa sepanjang hidupnya? Namun, saya berhasil mengalami semuanya hanya dalam 1 hari. Setelah hari ini, aku ragu ada sesuatu yang bisa mengejutkanku lagi. Senior Shen, jika penguasa kota bulu merah benar-benar memanggil Sun Wufan, Kaisar Iblis, lalu apa yang akan terjadi? Peng Hu terdiam, kekhawatirannya terlihat jelas meskipun pertanyaannya belum selesai. Memang benar bahwa Shen Jun berhasil membuat pil ilahi tingkat tertinggi yang mampu menyelamatkan penguasa iblis si Jia, dan secara efektif bisa menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itulah Sun Wufan, murid agung, setara dengan surga yang sedang kita bicarakan. Sifat buruknya sudah terkenal, dia cepat melontarkan pukulan tanpa kata-katanya. Status dan identitas tidak ada artinya baginya. Bahkan guruku, Yao Yuanlong, alkemis terkemuka dunia, telah merasakan murka dari tinju Sun Wufan. Aku ingat dengan jelas saat menemani guruku ke jantung wilayah iblis, dipimpin oleh Sun Wufan sendiri. Saat bertemu guruku, Sun Wufan dengan belak-belakan memperingatkan. Yuanlong, jika kamu gagal menyembuhkan raja penguasa iblis, bersiaplah untuk menerima pukulanku. Kami semua mengira itu hanya lelucon di antara teman-teman, tetapi ketika terjadi kegagalan, Sun Wufan terlihat bersungguh-sungguh. Tidak lama setelah guruku keluar dari istana penguasa iblis, sambil mendesah dalam penyesalan, tinju Sun Wufan melayang. Bang! 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 3 pukulan kuat mendarat, bukan untuk bercanda tetapi dengan kekuatan untuk merobohkan gunung. Melihat sosok Shen Jun yang terlihat lemah, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Peng Hu, kata Shen Jun, tidak menanggapi kekhawatiranku melainkan bangkit berdiri, melakukan peregangan dengan lesu. Penguasa kota bulu merah tidak akan kembali dalam waktu dekat. Aku sudah lama memurnikan pil, aku cukup lelah. Jadi, apa yang Anda usulkan, Senior Shen? Mengapa kamu tidak bergabung denganku untuk berjalan-jalan di sekitar kota bulu merah? Jalan-jalan? Baiklah. Senior Shen, pimpin jalan. Peng Hu tergagap cukup lama sebelum akhirnya menyetujuinya. Oh, Senior Shen. Saya tidak yakin apakah harus mengagumi keberanian Anda atau mempertanyakan kecerobohan Anda. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Iblis Matahari Sun Wufan kemungkinan besar akan tiba. Di saat kritis seperti ini, Anda masih punya keinginan untuk berbelanja? Tapi begitu Shen Jun berbicara, Peng Hu tidak bisa menolak. Keduanya segera berkumpul, mengenakan pakaian segar, dan meninggalkan pavilion pil naga purba. Mereka menuju ke jalan-jalan yang ramai. Sementara itu, penguasa kota bulu merah, setelah kembali ke pola pikirnya yang sebenarnya, sedang melaju menuju pusat ras iblis. Dia tidak bisa memahami sejauh mana kemampuan Senior Shen. Meskipun Shen Jun hanya seorang petapa agung tingkat 1, dia mendapati dirinya sama sekali tidak mampu bersaing dengan Shen Jun. Mengingat situasinya, yang terbaik adalah melapor ke eselon atas ras iblis. Dengan cara apapun yang diperlukan. Bahkan jika itu berarti berlutut untuk memohon, dia harus mendapatkan pil ilahi yang memperpanjang hidup. Dengan bertambahnya usia 1 abad, mereka yakin dapat menemukan solusi. Tidak jauh dari tujuannya, dan dengan kecepatan luar biasa dari penguasa kota bulu merah, dibutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk mencapai pusat gempa. Wilayah inti dari ras iblis. Wilayah kekuasaan salah satu dari 4 kaisar iblis agung, kaisar berdaulat, setara dengan surga. Bab 108, Kaisar Iblis ada di sini. Penguasa kota bulu merah, burung vermilion, ada masalah mendesak yang harus aku laporkan kepada Kaisar Agung Sun Wusan. Tolong umumkan kehadiranku. Vermilion Bird kembali ke bentuk manusianya dan berdiri melayang di udara, membungkuk dalam-dalam dengan tangan terkepal. Sikapnya adalah lambang rasa hormat. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar Iblis. Dan bukan sembarang Kaisar Iblis, tapi Kaisar Iblis yang setara dengan surga sendiri. Di sini, dia hanyalah penguasa kota setengah kaisar, sama sekali tidak berarti. Ketika Kaisar Iblis Sun Wusan pertama kali naik takhta,
ada banyak orang yang dengan bodohnya percaya bahwa dia hanya beruntung telah mendapatkan dukungan dari penguasa iblis Shijia, dan itulah satu-satunya alasan kenaikannya menjadi penguasa. Banyak orang kuat dan lebih berpengaruh daripada Vermilion Bird datang untuk menantang Kaisar Iblis Sun Wukong atau dengan sengaja menimbulkan masalah. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Apakah Anda melihat gunung tandus di sana? Ya, yang pohon-pohonnya ditebang dan dipenuhi lubang-lubang dan kotoran. Kaisar Iblis Sun Wukong yang agung secara pribadi telah merelokasi gunung itu, membukanya, dan mengukir lebih dari 1000 relung peti mati. Untuk setiap penantang, akhir yang cepat. Untuk setiap ujungnya, ada penguburan. Dan jika satu gunung saja tidak cukup, dia akan menaruh mereka di gunung yang lain. Setelah hampir 100 orang terbunuh, tidak ada seorang pun binatang buas atau iblis yang berani menantang otoritas Kaisar Iblis yang baru dinobatkan itu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh mendekat, kehadirannya yang luar biasa menyelimuti langit. Mengenakan rantai emas, dimahkotai dengan mahkota ungu emas bersayap Phoenix, dan mengenakan sepatu bot berjalan di awan sutra teratai, dia adalah perwujudan keagungan bela diri. Tapi yang benar-benar membuat seseorang merinding adalah matanya yang merah keemasan. Mata emas berapi, mampu menembus semua penipuan. Menyadari pendatang baru itu, burung Vermilion membungkuk lebih dalam. "Salam, Kaisar Iblis Sun Wukong." Sosok di depannya, seorang kultivator iblis dengan penampilan yang tidak seperti manusia, tidak lain adalah salah satu dari 4 kaisar iblis. Kaisar iblis setara dengan surga, Sun Wukong. Sebagai kaisar iblis, Sun Wukong dengan mudah dapat mengambil wujud manusia seutuhnya. Namun, dia memilih untuk mempertahankan wajah setengah manusia, setengah iblisnya tidak ada yang berani mempertanyakan alasannya, dan mereka juga tidak berani memberikan nasihat. "Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, keluarlah. Tidak perlu bertele-tele." Sun Wukong melirik burung Vermilion, mengangkat labu anggur di tangannya, dan melanjutkan minumannya yang lezat. Udara segera dipenuhi aroma anggur yang kaya. Itu adalah anggur 100 buah. Burung Vermilion menelan ludahnya, mabuk oleh aroma yang kuat. 100 buah anggur adalah salah satu anggur iblis terbaik. Rasanya yang luar biasa hanya dapat ditandingi oleh manfaatnya bagi budidaya seseorang. Sangat berharga dan bermanfaat tanpa batas. "Kaisar Iblis Sun Wukong, aku telah menemukan ramuan ajaib yang dapat memperpanjang umur penguasa iblis Shijia." Burung Vermilion mengumumkan dengan penuh hormat. Namun tanggapan yang diterimanya bukanlah pujian. Sebaliknya, hal itu disambut dengan tangan yang besar. Tangan Sun Wukong, seperti wakil, menjepit leher burung Vermilion, mengangkatnya ke udara. "Apakah Anda menyadari berapa kali saya mendengar pernyataan yang sama seperti yang Anda katakan ini?" Cengkeraman Sun Wukong semakin erat, suaranya sedingin es. Campuran kuat antara alkohol dan kekuatan iblis yang mengamuk di udara sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. "Aku bisa menyelamatkan penguasa iblis. Aku telah menemukan orang yang bisa menyelamatkan penguasa iblis. Aku telah menemukan obat ajaib yang pasti akan menyelamatkan penguasa iblis. Itu terus." Sun Wukong telah menemui terlalu banyak janji dan terlalu banyak orang seperti itu. Harapan telah menyala kembali dalam dirinya berulang kali. Hanya untuk padam dalam kekecewaan yang sering terjadi. Siklus emosi itu membuatnya merasa sangat frustrasi dan marah. Cukup marah untuk memikirkan pembunuhan. "Kaisar Iblis Sun Wukong, memang benar, aku menyaksikannya sendiri. Hari ini, di Pavilion Pil Naga Primordial di Kota Bulu Merah." Saat Pavilion Pil Naga Primordial disebutkan, ekspresi Sun Wukong berubah secara dramatis, dan dia melepaskan burung Vermilion. "Langsung saja." Perintah Sun Wukong singkat. Burung Vermilion, yang masih terbatuk-batuk, tidak membuang waktu lagi dan buru-buru menceritakan kejadian hari itu secara detail. Awalnya Sun Wukong tampak tidak tertarik. Namun seiring dengan terungkapnya kisah Vermilion Bird, sikapnya berubah dari acuh tak acuh menjadi sungguh-sungguh.
Pada saat kisah itu habis diceritakan, Sun Wufan sangat gembira. Dari mana asal alkemis tingkat atas ini? Pil ilahi tertinggi yang memicu turunnya pil kesengsaraan? Bisakah satu pil benar-benar mendorong seseorang ke tingkat setengah kaisar dan bahkan menerobos alam dao besar? Dan memperpanjang umur mereka hingga 500 tahun? Mata Sun Wufan berbinar dengan intensitas yang semakin meningkat. Jika klaim burung vermilion benar, ini terbukti sangat berharga. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Meskipun dia sangat gembira, Sun Wufan tetap bersikap acuh tak acuh. Setiap kata, aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Penguasa kota bulu merah gemetar di hadapan Kaisar Iblis. Jika Kaisar Iblis Sun Wusan meragukanku, dia hanya perlu menemaniku kembali ke kota bulu merah untuk melihatnya sendiri. Hai MPH, ingat, itu kata-katamu. Haruskah aku menemukan kepalsuan atau hiasan apapun dalam kisahmu? Aku akan mencabut bulumu dan memanggangmu sebagai camilan untuk anggurku. Suara Sun Wufan terdengar dingin saat dia mengeluarkan ancamannya. Saya tidak akan berani menipu Anda sedikit pun, saya juga tidak akan berani melebih-lebihkan. Dan penguasa kota bulu merah tergagap, ragu untuk melanjutkan. Sudahlah. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Alis Sun Wufan berkerut. Karena sifatnya yang tidak sabar, dia membenci orang-orang yang bertele-tele. Takut dengan suara gemuruh Sun Wufan, burung vermilion tidak lagi berani berhenti dan berseru. Kaisar Iblis Sun Wusan, awalnya saya berencana untuk merebut pil secara paksa dan meminta maaf nanti. Tapi kemampuan senior itu berada di luar jangkauanku, dan aku tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Setelah itu, senior tersebut mengatakan bahwa mendapatkan pil itu mungkin, dan dia bersedia menyelamatkan seseorang jika diperlukan. Dia hanya memintamu, Tuan Kaisar Iblis, untuk mengunjungi kota bulu merah secara langsung. Dia mendesakmu agar kamu secara pribadi membawanya, bahkan menggendongnya ke Tuan Penguasa Shijia. Itulah syaratnya untuk menawarkan bantuan. Setelah menyampaikan pesannya, penguasa kota bulu merah secara naluriah melangkah mundur, bersiap menghadapi murka Kaisar Iblis dan takut akan serangan mematikan. Namun yang mengejutkannya, Sun Wufan hanya terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Benar-benar orang gila! Dia berani memanggil Kaisar Agung ini untuk menghadapnya? Hahaha! Baiklah, mari kita lihat apakah dia punya nyali untuk naik ke punggungku. Dengan itu, Sun Wufan menampar bahu burung vermilion. Dengan satu tamparan, penguasa kota kembali dari wujud manusianya, kembali ke wujud aslinya. Sun Wufan menjatuhkan diri ke punggung besar burung vermilion dan berseru. Maju! Ke kota bulu merah, untuk menemui alkemis tingkat atas ini. Hati burung vermilion melonjak kegirangan. Jika dia bisa membawa Kaisar Iblis ke sana, maka tugasnya akan hampir selesai. Tuan Kaisar Iblis, tolong pegang erat-erat. Tidak lama setelah dia berbicara, burung vermilion mulai mengepakkan sayapnya, terbang kembali ke tanah airnya dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara itu, Peng Hu sedang berjalan santai melewati kota bulu merah bersama Shen Jun. Mereka menargetkan pasar yang ramai, rumah lelang, dan serikat dagang. Shen Jun berbelanja dengan bebas, membeli apapun yang menarik perhatiannya. Dia tidak kecanduan berbelanja. Hanya saja ruang gurun miliknya masih sepi, benar-benar kosong. Dengan beberapa waktu henti yang jarang terjadi, dia bermaksud memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Pasangan ini berkeliaran dari tengah hari hingga senja. Akhirnya, mereka berhasil memuaskan dahaga Shen Jun untuk berbelanja. Tapi saat mereka bersiap untuk kembali, kehadiran yang sangat mendominasi dan menakutkan terjadi. Guntur menimpa kota bulu merah. Bab 109, Monyet Kecil. Kehadiran yang sangat kuat, seperti gelombang pasang di sungai Guanjun, menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Di kota bulu merah, napas semua orang tercekat di tenggorokan.
Butuh 2 detik penuh sesak napas sebelum semua orang perlahan-lahan kembali tenang. Semua penduduk kota mengarahkan pandangan mereka ke angkasa, ingin sekali mengetahui dewa mana yang telah menganugerahi mereka dengan pintu masuk yang begitu megah. Namun langit di atas tidak ada sosok apapun. Dia telah membuat kehadirannya diketahui seluruh kota tanpa muncul. Pintu masuk seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai pintu masuk yang sangat mencolok. Tidak sampai 3-5 menit, kemudian seekor burung merah raksasa muncul. Warga kota Bulu Merah sangat mengenal makhluk tangguh ini. Itu tidak lain adalah tuan kota Bulu Merah mereka, Tuan Burung Vermilion. Tapi sekarang, bertengger di atas kepala Tuan Burung Vermilion, berdiri seorang pria yang memancarkan kesombongan dan keperkasaan. Baju besi emasnya bersinar cemerlang di bawah sinar matahari terbenam, meningkatkan perawakannya yang mengesankan. Dan dari orang inilah kekuatan penindas yang menyelimuti kota terpancar. Siapa orang ini? Dia menjadikan tuan kota kita sebagai tunggangannya. Mungkinkah itu Kaisar Iblis yang muncul secara pribadi? Apakah kamu buta? Apakah kamu benar-benar perlu bertanya? Lihat saja baju besi emas itu, bukankah ciri-cirinya tidak salah lagi? Bodoh! Itu adalah Kaisar Iblis Matahari, Sun Wufan. Kau adalah orang udik yang tidak tahu apa-apa, jadi lebih baik tutup mulutmu. Jika kamu memprovokasi Kaisar Iblis Matahari, itu bisa berarti malapetaka bagi kota Bulu Merah. Kultivator manusia yang baru tiba langsung terdiam, seolah kedinginan oleh dinginnya musim dingin. Dia diam-diam menyelinap ke toko terdekat, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bukan hanya dia, seluruh kota Bulu Merah bergidik di bawah kekuatan Kaisar Iblis. Selain penguasa Iblis Shijia, 4 Kaisar Iblis Agung berdiri di puncak ras Iblis. Di hadapan Kaisar Iblis, penguasa kota Bulu Merah tidak berarti apa-apa. Seluruh kota Bulu Merah tidak akan mempunyai peluang bahkan hanya dengan jentikan pergelangan tangan mereka. Dan kali ini, orang yang datang adalah yang paling berangasan dan ganas di antara 4 Kaisar Iblis Agung. Petapa agung, setara dengan surga, Sun Wufan. Dalam sekejap, setiap rumah di kota Bulu Merah menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat. Jalanan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Kehadirannya di kota saja telah menimbulkan tanggapan yang begitu besar. Ketenaran Sun Wufan, Kaisar Iblis yang menggelora, terlihat jelas. Peng Hu, Senior Shen. Tuan Kaisar Iblis ada di sini bersamaku. Silakan bergabung dengan kami untuk berbincang. Suara burung Vermilion, yang didukung oleh kekuatan pengobatan, memastikan bahwa Shen dan Peng dapat mendengarnya dari sudut manapun di kota Bulu Merah. Pada saat ini, burung Vermilion sama sekali tidak panik. Dengan kehadiran Tuan Kaisar Iblis sendiri, masalah pil bukan lagi urusannya. Jika Senior Shen benar-benar mampu membuat Kaisar Iblis Matahari menggendongnya secara pribadi, itu akan menjadi tontonan yang luar biasa. Dan jika Kaisar Iblis Matahari menolak untuk menggendongnya, jika dia tidak bisa mengalahkan Senior Shen, tentunya Tuan Kaisar Iblis Matahari bisa. Bagaimanapun juga, pil pemanjang kehidupan tingkat atas itu akan berakhir di tangan iblis hari ini. Bukan karena burung Vermilion mempunyai niat buruk. Situasinya menjadi begitu mengerikan sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jika Senior Shen benar-benar tidak kooperatif, kekerasan akan menjadi satu-satunya pilihan. Berdiri di atas kepala burung Vermilion, Sun Wufan, dengan baju besi emasnya yang megah, terkejut dengan kata-kata ini. Burung itu baru saja memanggilnya apa? Senior Shen? Burung Vermilion? Sun Wufan menekan bagian belakang kepala burung Vermilion, bertanya. Apakah Senior Shen ini adalah alkemis kelas 1 yang kamu bicarakan? Iya. Jawab burung Vermilion, bingung. Tuan Kaisar Iblis, apakah ada masalah dengan nama keluarga Shen? Apakah kamu tahu nama lengkapnya? Sun Wufan bertanya, ekspresinya penasaran. Ya. Burung Vermilion berpikir dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya. Tuan Kaisar Iblis, aku terlalu terburu-buru hingga aku tidak sempat menanyakan nama lengkap senior itu. Kamu!
Sudahlah, bagaimana dengan penampilannya, tingkat kultivasinya? Kamu pasti ingat itu kan? Katakan padaku, dan cepat. Sun Wufan memerintahkan dengan mendesak. Sebuah gagak